Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Mari saya mengundang saudara semua untuk membacanya dengan suara yang keras. 1, 2, dan mulai. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, memeliharanya menjadikan pedoman atau petunjuk kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, uang itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Uang adalah suatu jaminan kehidupan kita di dunia ini dan juga keluarga kita. Uang perlu dicari, perlu diusahakan. Uang perlu dicari sekuat tenaga kita, sekuat kekuatan kita, bahkan mungkin juga pengorbanan. Karena uang itu penting. Adakah di antara saudara tempat ini yang tidak mementingkan uang atau tidak suka uang? Kalau ada kotak besar yang saya sediakan. Siapapun kita, status kita, pendidikan kita, uang adalah sesuatu yang sangat penting, sangat kita perlukan. Saudara berada di tempat ini adalah karena uang. Saudara berada di tempat pekerjaan itu adalah karena uang. Saudara berkorban, bekerja dengan waktu yang memang panjang, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut karena uang. Uang adalah saudara perlukan, pentingkan untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk masa depan saudara. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Firman Tuhan selalu menegaskan, orang yang malas jangan makan. Jadi kalau saudara malas-malas, taatilah firman Tuhan ini. Rajin bekerja untuk mendapatkan upah atau uang, itu penting untuk kehidupan kita. Di dalam ajaran Alkitab sama sekali tidak membenci uang. Tidak sama sekali. Tidak anti uang. Yesus, murid-muridnya pada zamannya juga menggunakan uang untuk kehidupan mereka. Sampai saat ini semua manusia tidak bisa dipisahkan dari uang. Apa yang firman Tuhan ajarkan di sini adalah jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi budak uang. Jangan adiksi uang. Atau dalam bahasa yang lain, jangan cinta uang. Itu yang Tuhan tekankan di sini. Kenapa? Kalau saudara menjadi hamba uang, budak uang, adiksi uang, maka saudara akan melupakan yang terpenting dalam kehidupan saudara saat di dunia dan di akhirat, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita. Kenapa? Karena ternyata kita ini punya darah daging dosa yang suka mencintai uang, adiksi uang, siap berkorban apa saja menjadi hamba uang. Itulah kita. Kalau saudara tidak percaya, lihatlah hatimu. Kalau uangmu sedikit, wajahmu berubah. Kalau uangmu cukup, lumayan wajahnya. Kalau kebanyakan, dari pagi sampai siang dan malam tersenyum terus.
Kesukaan terhadap uang itu adalah sesuatu yang memang ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Positifnya tentu saudara bisa membekali dirimu, keluargamu, masa depanmu supaya ada kecukupan dalam membangun sebuah keluarga. Negatifnya kalau tidak hati-hati, terfokus kepada uang dan lupa hal-hal yang bersifat rohani. Melakukan pengejaran uang demikian rupa sehingga mengabaikan hal-hal rohani yaitu Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anaknya supaya kita tahu dan sadar diri saat kita dicobai oleh keinginan daging kita mencintai, mengejar, menjadi hamba uang, kita langsung tahu diri dan menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdosa di hadapan karena cintaku bukan kepadamu tapi kepada uang. Segala usahaku dan jerih payahku hanya kepada uang dan bukan untuk pertumbuhan kerohanianku. Ampuni aku Tuhan. Itu maksud Tuhan. Mau menyadarkan kita, kalau kita tidak menjadi hamba uang, tidak menjadi cinta uang yang berlebihan, tidak menjadi adiksi uang, maka kita tahu diri bagaimana mengurus hidup kita secara kecukupan. Di situ firman Tuhan bilang, katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa artinya? Kalau uangmu hanya 200.000 rupiah, maka belilah yang bisa dibeli dengan uang itu. Makanlah dengan makanan yang bisa dibeli dengan uang itu. Hidupilah dirimu dan keluargamu dengan uang yang seperti itu. Jangan berpikir mau order KFC, McDonald's, pizza, atau goreng ayam di sana, goreng ayam di sini, belum lagi goreng kambing. Itu artinya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau uangmu 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah, gunakanlah jumlah itu untuk mencukupi keluarga. Mungkin membeli pakaian yang pas dengan jumlah uang yang ada. Anak nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 8 ini, suami ini, aku sendiri ini, pas, bahkan masih ada sisa. Jangan berpikir membeli pakaian bintang 5. Jangan. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada padamu. Sekarang ini uang saudara berapa? Pikirkan menggunakan uang itu, kata firman Tuhan, sesuai dengan apa yang ada padamu. Untuk urusan anak, rumah, tabungan, dan segala macam, pas. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Karena kalau saudara salah menggunakan hati saudara, menggunakan apa yang tidak sesuai dengan kecukupanmu, engkau bisa-bisa utang sini, sana. Bisa-bisa sana-sana utang, sini-sini utang. Bagaimana membayar? Nggak bisa. Makanya saudara-saudara yang ada masalah hutang seperti ini, counseling supaya dibantu, supaya disegarkan, dikuatkan. Jadi Tuhan mau kita jangan menjadi hamba uang, jangan mencintai uang, jangan adiksi kepada uang sehingga kita lupa Tuhan, lupa kerohanian, dan pergunakanlah uang yang ada padamu secukupnya. Jangan kemana-mana, gaji saja begini. Di Facebook ada teman yang share, menarik. Gajinya setiap bulan 20.000 Hong Kong dollar. Mobilnya biasa-biasa saja.
biasa mobilnya yang gajinya hanya $4.000 Hong Kong, mobilnya ini masalah bukan? Udah tahu gajinya kecil, hatinya itu besar, begitu loh. Heran, tapi itulah manusia, itulah kita. Kedagingan kita yang suka berdosa itu begitu. Makanya hati kita itu liar. Hati-hati dengan hatimu, liar. Pernah tahu kata liar itu? Itu dikaitkan dengan hewan peliharaan. Bagaimana caranya membuat supaya dia tidak liar? Bagaimana menjinakkannya? Bagaimana? Ada pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Nah, ya, jadi sapi yang liar tidak bisa didekati, tidak bisa bagaimanapun gotong royong untuk menangkap. Setelah itu diikat dan dilatih supaya dia tidak liar. Bagaimana melatihnya? Waktu. Tapi usahanya setiap hari. Entah memujuk, entah membelai-belai, entah apa, pokoknya sampai titik terakhir menang. Dia jadi jinak. Begitu sudah panggil namanya saja, entah apa sebutannya, langsung datang. Begitu dipegang-pegang nggak nyepak dia. Pokoknya kakinya tenang aja mencari saudara. Nah, hati-hati saudara dan saya yang liar ini, tangkap, pujuk, usahakan untuk menjinakkannya. Karena kalau tidak, keliaran hatimu seperti tadi. Gajinya 4.000, mobilnya itu masalahnya. Nah, kalau begitu berarti kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Cukupkanlah dirimu sesuai dengan apa yang ada padamu. Ya kalau nanti Tuhan diberkati ya monggo silakan. Tapi saat ini kan hanya uangku seperti ini, maka aku berpikir bagaimana menggunakannya sesuai dengan keadaan yang ada. Besok-besok entah dia lebih maju, bisa pikir yang lebih dari itu. Itulah hikmat. Itulah yang Tuhan mau kita belajar. Dan lagi, ingat ini. Apa firman Allah di situ? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini perbandingan. Kalau uang sebanyak apapun, dia akan tinggalkan kamu atau kamu tinggalkan dia. Coba aja siapa yang punya uang paling banyak di sini, nggak perlu angkat tangan. Saat usiamu mulai mendung, sakit-sakitan, sebanyak apapun uangmu, nggak bisa buat apa-apa. Dia akan tinggalkan dirimu. Dia bilang, angkat tangan dia, uang itu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak bisa menolongmu. Penyakitmu tidak bisa. Dokter tidak bisa. Selamat tinggal. Sampai di sini saja. Uang yang banyak itu akan tinggalkan kamu. Kalau selama ini engkau berikan waktumu, tenagamu, usahamu, pengorbananmu untuk cari uang, dan engkau sudah menimbun begitu banyak, satu saat uang bilang selamat tinggal, hanya itulah yang saudara hasilkan dari segala usaha. Makanya di sini firman Tuhan mau mengajar kita, jangan menjadi hamba uang, jangan cinta uang berlebihan, jangan adiksi uang sampai engkau melupakan Tuhan penciptamu. Kalau memang orang yang menjadi cinta uang, dia akan tinggalkan Tuhan. Bahkan kalau pergi gereja pun memperalatkan Tuhan. Tiap hari marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gajiku seperti? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Coba kalau saudara adalah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Udah tahu aku Tuhan pencipta langit dan bumi, mulutmu dulu. Begitu kan? Jadi dia tidak perlu Tuhan kalau sudah hatinya itu di situ. Bahkan dia bisa mengorbankan apa saja demi untuk mendapatkan keuntungan yang namanya
uang. Injak sini, injak sana, sana sini, korbankan sini, korbankan sini. Cari dukun yang tahu dukun. Kirim mentra-mentra. Tujuannya apa? Dapat uang. Nah ini dia. Padahal uang itu akan tinggalkan kamu. Atau kamu meninggalkan itu uang. Udah tidak ada artinya. Tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya di dunia, Yesus bersertamu sampai di akhirat. Uangmu hanya di dunia ini, itu pun tergantung berapa umurmu. Tapi Yesus, dia akan bela engkau sampai di surga. Maka firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6 apa? Dengan yakin kita berkata bersama-sama, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini dia. Tuhan adalah penolongmu yang sesungguhnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Manusia mungkin ngomong macam-macam kalau engkau kurang uang. Betul. Ada yang menginjak, ada yang menghina, dan sebagainya. Sekarang aja yang baik-baik gaji saudara, ada juga yang menghina saudara. Oh, apa ini? Bahasanya macam-macam. Uang banyak aja dihina, ya enggak? Memang para penghina itu iri. Biarkanlah mereka hidup sendiri dengan keiriannya. Tapi satu yang saudara tidak lupa adalah Tuhan penolongmu, Tuhan pembelamu. Tidak perlu takut kepada manusia. Tidak perlu. Mereka ngomong apa saja, monggo mbak, silakan. Tidak apa-apa. Katakan sesuka hatimu apa saja. Sejahat apapun, silakan. Aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah pembelaku. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Amin. Mari kita berdoa.